Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada kita sekalian sehingga kita dapat mengikuti dan bahkan menghadiri salah satu taman di antara taman-taman surga. Menghadiri majelis ilmu adalah merupakan sebuah fadilah dan keutamaan yang sangat besar bagi seorang mukmin. Sehingga dengannya dia dapat meningkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mempelajari dan mendalami ilmu agama, kita dapat menjadi golongan manusia yang disebutkan oleh Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, innamal ilmu bitta'allum. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan bagi dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia paham tentang urusan agamanya. Dan ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya ilmu itu hanyalah akan diraih dengan belajar. Pada malam hari yang berbahagia ini kembali kita sekalian akan membahas tokoh-tokoh para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam yang telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap agama yang kita cintai ini, sehingga agama Islam, agama rahmat yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasalam bisa sampai kepada kita sekalian dan kita dapat mengikutinya, sehingga bagian dari syukur kita kepada Allah dan terima kasih kita kepada para salafus saleh, kita kaji biografi mereka, minimal kita bertaradhi bagi mereka, karena Nabi SAW beliau bersabda, la yashkurillah man lam yashkurin nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia. Pada malam hari yang berbahagia ini kita akan membahas sosok seorang sahabat Nabi SAW yang dijuluki oleh Umar ibn al-Khattab dengan Yusuf hadhil ummah. Umar bin Khattab menamakannya dengan Yusuf umat ini. Siapakah beliau? Ada yang tahu? Ya, beliau adalah salah seorang sahabat Nabi SAW, pemimpin dari kabilahnya. Beliau berasal dari negeri Yaman, dan walaupun beliau masuk Islam di tahun terakhir, di mana di tahun itu pula Nabi SAW wafat dan beliau masuk Islam sesaat sebelum Hajjatul Wada. Tetapi kemudian Nabi SAW juga beliau memberikan tugas dan misi yang sangat besar, yang sangat berat, sehingga kemudian beliaulah yang telah menghancurkan sebuah berhala yang diagungkan oleh penduduk negeri Yaman di masa jahiliyah, yaitu Dzul Khalisah. Kemudian beliau memimpin 150 pasukan dan membakar berhala tersebut. Siapakah beliau? Beliau adalah pemimpin dari kabilah Bajilah, salah satu kabilah dari negeri Yaman. Beliau adalah seorang yang sangat tampan rupawan, dan ketika Nabi SAW beliau membaiatnya, dan isi kandungan baiat yang diberikan kepada beliau berbeda dengan baiat Nabi SAW terhadap kaumnya. Rasulullah SAW memberikan tambahan poin dalam pembaiatan beliau dengan mengatakan wan nushu ala kulli muslim, dan hendaklah engkau memberikan nasihat bagi setiap muslim. Siapakah beliau? Baik, kita awali kisahnya dari kota Madinah, tepatnya dari Masjid Nabawi.
lebih khusus lagi dari mimbar Nabi alaihi salatu wasalam. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah di atas mimbar. Tiba-tiba kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kepada para sahabatnya yang sedang mengikuti sholat Jumat saat itu. Yattali'u alaikum rajulun min ahli Yaman. Ya. Fihi mashatu malak. Akan segera datang kepada kalian delegasi dari penduduk negeri Yaman, dan di antara mereka ada sosok seorang pria, di wajahnya ada sentuhan malaikat, saking tampannya. Akhirnya kemudian seusai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya dalam khutbahnya itu, tiba-tiba datanglah sekelompok orang dengan jumlah cukup banyak. Ada 150 orang datang saat itu masuk ke dalam masjid yang berasal dari negeri Yaman atau dari arah negeri Yaman. Mereka pun masuk satu persatu mencari posisi dan tempat yang masih kosong. Mereka duduk di tempat-tempat yang kosong itu. Tetapi begitu sosok yang satu ini masuk, para sahabat semua pandangan mereka langsung tertuju pada satu sosok ini. Akhirnya kemudian karena beliau merasa ada sesuatu yang tampak aneh, kenapa semua orang mengarahkan pandangan kepadanya, seakan-akan orang-orang yang hadir dari penduduk Madinah telah mengenalinya, atau ada sebuah keperluan yang hendak disampaikan kepadanya. Sehingga setelah sholat Jumat selesai, ia pun bertanya kepada orang yang ada di samping kiri atau kanannya, mengapa kalian melihatku dengan pandangan seperti itu? Semua mata tertuju kepadaku. Apakah kalian telah mengenaliku? Ataukah kalian memiliki kebutuhan terhadapku? Atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah menyampaikan sesuatu tentang aku? Kemudian sahabat yang ada di samping sosok ini kemudian mengatakan, ya, beberapa saat sebelum engkau datang ke dalam masjid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, akan datang kepada kalian suatu delegasi dari negeri Yaman, dan di tengah-tengah mereka ada pemimpin mereka yang sangat baik. Dia adalah sosok orang terbaik dari kabilah tersebut, dan pada wajahnya ada sentuhan malaikat, saking tampannya itu. Ya, beliau adalah Jarir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji kebaikan sahabat ini di saat sahabat itu tidak ada gitu ya, atau belum datang. Dan ini adalah merupakan sebuah akhlak dari Nabi alaihi salatu wasallam yang patut untuk kita contoh. Jadi kalau kita mengenal seseorang yang baik akhlaknya, budi pekertinya, baik ibadahnya, dermawan, saleh, maka sebutkanlah kebaikan-kebaikannya itu terhadap sesama kita, agar setiap orang yang mendengarkan kebaikan-kebaikan itu termotivasi untuk berbuat baik gitu. Jadi antum bandingkan dengan antara majelis Nabi dengan majelis kita. Seringkalinya majelis kita kalau orangnya nggak ada, yang kita ceritakan apanya? Keburukannya. Kita gibahin. Kalau Nabi SAW enggak, justru yang disebutkan itu kebaikan-kebaikan seseorang. Ini satu pelajaran. Ada orang dermawan, kita ceritakan kedermawanannya. Ada orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kita sebutkan baktinya terhadap orang tuanya. Ada orang ahli ibadah, kita sebutkan kebaikan-kebaikan ibadahnya.
agar supaya setiap orang yang mendengarkan cerita ini termotivasi untuk berbuat baik. Sebagian orang kalau enggak ngegibah kayaknya enggak enak, kalau enggak ngegosip enggak enak. Disebutkan sama temannya, sama ikhwah yang lain tentang kebaikan-kebaikan seseorang, akhirnya dia katakan betul memang, tapi sayang. Nah, ujung-ujungnya dia cemari lagi. Tapi dia juga begini loh, tapi ada sesuatu yang tidak antum ketahui loh. Akhirnya majelis itu dicemari lagi dengan ghibah gitu. Jadi Nabi SAW dari kebaikan akhlak beliau alaihi salatu wassalam, ya, itu senantiasa menyebutkan kebaikan-kebaikan para sahabatnya. Dan bahkan Nabi SAW terkadang menyebutkan kebaikan seseorang itu di hadapannya jikalau aman dari fitnah gitu. Jikalau orang ini dia tidak akan ujub pada dirinya, maka Rasulullah SAW pun terkadang mengapresiasi dan menyebut kebaikan seorang di hadapannya. Coba kita lihat misalnya pada waktu perang Khaybar ya. Rasulullah SAW beliau kemudian mengatakan la u'tayanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wallahu wa rasuluhu yuhibbuhu. Akan aku berikan bendera besok kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Tiba-tiba kemudian Rasulullah SAW keesokan harinya memanggil siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Jadi yang disebutkan itu kebaikan-kebaikan gitu ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para sahabat pun demikian. Ya, para sahabat yang sangat bersulit teladan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam majelis-majelis mereka itu senantiasa memuji satu sama lain. Bukan berusaha untuk saling menjatuhkan satu sama lain gitu. Jadi mereka benar-benar berkompetisi di dalam kebaikan. Agar masing-masing dari mereka termotivasi untuk melakukan kebaikan, maka mereka itu justru saling memuji bukan saling menjatuhkan. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu suatu ketika beliau mengatakan, ada suatu ketika kami berkumpul bersama dengan Rasulullah SAW. Tiba-tiba Rasulullah SAW beliau bersabda, rajulun khuyira baina dunya wa baina ma indallah fa khayyara ma indallah. Rasulullah mengatakan telah ada seorang hamba yang diberikan opsi dan pilihan oleh Allah, memilih dunia atau memilih sesuatu yang ada di sisi Allah. Maka saat itu dia pun memilih atau lebih memilih apa yang ada di sisi Allah. Saat itu tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu beliau menangis. Para hadirin yang lain tidak ada yang menangis. Sahabat yang lain tidak ada yang menangis. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pada saat itu menangis. Para sahabat yang lain dibuatnya bingung. Rasulullah kan hanya mengkabarkan bahwa di sana ada seseorang yang diberikan pilihan oleh Allah antara memilih di dunia ini, memilih untuk tetap hidup di dunia, atau memilih apa yang ada di sisi Allah. Kemudian dia lebih memilih apa yang ada di sisi Allah. Abu Bakar As-Siddiq langsung menangis. Para sahabat yang lain tidak ada yang menangis. Akhirnya kemudian ketika ditanya, wahai As-Siddiq, wahai Abu Bakar, mengapa anda menangis? Kemudian Abu Bakar mengatakan, itu artinya bahwa Nabi SAW akan segera dipanggil oleh Allah. Itu artinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberitahukan kepada Nabi SAW bahwa Nabi akan segera dipanggil oleh Allah. Makanya beliau menangis. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala beliau menyampaikan apresiasinya terhadap Abu Bakar ini. Beliau mengatakan, Abu Bakrin a'lamuna bi Rasulillah. Abu Bakar itu adalah orang yang paling mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara kami gitu. Jadi demikian diri petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah SAW itu senantiasa menyebutkan kebaikan-kebaikan orang lain.
bukan menyebutkan kejelekan-kejelekan. Apabila kita duduk ngobrol, ceritakanlah kebaikan-kebaikan teman kita, karena itu akan memotivasi ya setiap orang yang mendengarkannya untuk turut berbuat baik. Jadi hukum asalnya informasi yang buruk itu ditutupi, informasi yang baik diekspos. Dan ini berbeda dengan kaidah dalam dunia jurnalistik pada saat ini. The bad news is the good news. Saat ini adalah berita yang buruk berarti menjadi berita yang baik. Oleh sebab itu kita baca misalnya di media cetak atau elektronik, kita dapatkan bahwa berita itu rata-rata yang buruk-buruk saja itu. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itu kemudian Jarir ibn Abdullah datang ke masjid tadi. Disebutkan kebaikannya oleh Nabi. Jarir tentu setelah mendengarkan penjelasan dari sahabat yang ada di sampingnya, beliau pun kemudian tambah senang. Beliau saat itu belum masuk Islam. Baru kemudian setelah sholat Jumat itu beliau langsung mendatangi Nabi SAW dan beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku datang bersama dengan 150 orang dari kaumku dan ingin masuk Islam. Akhirnya kemudian beliau pun masuk Islam. Rasulullah SAW kemudian membaiat mereka. Dibaiatlah kemudian Jarir bersama dengan kaumnya oleh Nabi SAW. Isi pertama pembaiatan Jarir bersama dengan kaumnya oleh Nabi SAW, dibaiat mereka oleh Nabi SAW, diambil sumpah setia mereka agar mereka mentauhidkan Allah, antashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Dibaiat agar mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ini selalu dakwahnya Nabi SAW diawali dengan tauhid. Ya, semua dakwah Nabi SAW. Manakala kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mendakwahi setiap orang yang dijumpai oleh beliau, maka Rasulullah selalu mengatakan, ya qaumi qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai kaumku, katakanlah la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, maka kalian akan beruntung. Semua. Ya, ketika Nabi SAW bertemu dengan Husain pakai sod, bukan pakai sin, bukan Husain, tapi Husain, ayah dari Imran. Ditanya oleh Nabi SAW, ya Husain, kam ilahan ta'bud? Pertanyaannya langsung tentang masalah tauhid. Kamu menyembah berapa Tuhan? Kemudian dijawab 7. 7 itu di mana aja? Katanya 6 di bumi, 1 di langit. Baik, apabila engkau ditimpa oleh rasa takut, engkau meminta keamanan, kepada siapa engkau memintanya? Kepada yang di langit. Ketika engkau kekurangan rizki, kepada siapa engkau memintanya? Kepada yang di langit. Ketika engkau menggantungkan dirimu, engkau menggantungkan dirimu kepada yang mana? Kepada yang di langit. Kalau semuanya pada yang di langit, ngapain engkau menyembah juga yang di bumi? Akhirnya kemudian dia langsung mengucapkan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, Rasulullah SAW pun beliau bersabda, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwalu ma tad'uhum ilaih syahadati alla ilaha illallah. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab, maka hendaklah yang pertama kali engkau serukan kepada mereka agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid harus mendapatkan prioritas utama di dalam dakwah. Ketika kemudian dakwah terhadap tauhid ini diabaikan, akhirnya kemudian kesyirikan merajalela. Maka oleh sebab itu ketika Rasulullah SAW membaiat Jarir ibn Abdullah bersama dengan kaumnya, yang pertama kali ditekankan oleh Nabi SAW agar mereka ya tidak beribadah kecuali kepada Allah dan mengakui kerasulan Nabi SAW. Kemudian berikutnya kata Nabi SAW, wa tuqimus shalah, dan hendaklah kalian mendirikan sholat. Sebagaimana wasiat Nabi atau pesan Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke negeri Yaman, fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada sadaqatan
fa innallaha aftarada alaihim khamsa salawatin fi yaumi wa lailah. Jikalau mereka mentaatimu dalam masalah tauhid, maka kabarkan kepada mereka sesungguhnya Allah telah mewajibkan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Salat, karena salat ini juga menjadi syarat minimal seseorang dikategorikan sebagai seorang muslim. Setelah dia mengucapkan kedua kalimat syahadat, ya, kemudian syarat minimal kedua untuk menjadi seorang muslim adalah mendirikan salat. Oleh sebab itu Nabi SAW sangat tegas, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Garis demarkasi atau batas antara kami kaum muslimin dan mereka orang-orang kafir adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Para ulama rahimahumullah menyebutkan maksudnya diberlakukannya hukum kekufuran pada mereka orang-orang yang meninggalkan salat. Maka apabila dia masih hidup, dia tidak boleh dinikahkan dengan wanita muslimah, atau apabila dia seorang wanita muslimah tidak boleh dinikahi oleh lelaki muslim. Walaupun cantik seperti apapun calon istri antum, sekaya apapun dia, kalau dia tidak sholat, tidak boleh antum nikahi. Ya, demikian pula sebaliknya. Kemudian dia tidak bisa masuk ke Makkah dan Madinah. Ya, oleh sebab itu kalau sekarang kita masuk ke Makkah dan Madinah, begitu masuk di perbatasan pasti ada 2 jalan. Thariq lil muslimin, thariq li ghairil muslimin. Jalan bagi kaum muslimin, jalan bagi non muslim. Dialihkan jalannya. Tidak bisa masuk ke tanah haram. Sembelihan orang yang tidak sholat tidak boleh dikonsumsi. Oleh sebab itu hendaklah kita selektif ketika kita membeli daging di pasar. Kita lihat-lihat, antum lihat-lihat kira-kira nih orangnya sholat apa tidak gitu. Ya. Kemudian berikutnya apabila dia meninggal tidak disolatkan, tidak didoakan, tidak dikafani, tidak dikuburkan di kompleks pekuburan kaum muslimin, ya, harta yang ditinggalkannya tidak boleh diwariskan kepada keluarganya yang muslim dan dia pun tidak mewarisi keluarganya yang muslim. Banyak sekali konsekuensi-konsekuensi orang yang meninggalkan sholat. Dan saat ini manusia dalam menyikapi sholatnya ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama tadi orang yang meninggalkan sholat, tarikus sholah. Dan para ulama bersepakat loh ya, bahwa orang yang meninggalkan sholat itu dalam hukum Islam itu dieksekusi mati. Hanya saja perbedaan para ulama rahimahumullah ta'ala terbagi menjadi 2. Dieksekusi matinya itu karena dipandang dia murtad, karena Nabi SAW beliau bersabda, man baddala dinuhu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Atau dia masih berstatus sebagai muslim tapi tetap dieksekusi mati karena dia telah melakukan tindak kriminal yaitu meninggalkan sholat. Kalau menurut pendapat yang pertama berarti tadi hukumnya sebagaimana yang saya sebutkan. Kapan dia sudah dieksekusi mati, tidak disolatkan, tidak boleh doakan, tidak dikuburkan di kompleks pekuburan kaum muslimin. Kalau menurut pendapat yang kedua, seperti dalam mazhab Imam Syafi'i, dia tetap berstatusnya muslim. Oleh sebab itu setelah dieksekusi mati, dia tetap masih disolatkan, masih dikuburkan di kompleks pekuburan kaum muslimin dan masih boleh didoakan. Tapi para ulama bersepakat bahwa orang yang tidak sholat itu dieksekusi mati. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang melalaikan sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka yang suka menunda-nunda sholat, meremehkan perkara sholat. Fawailul lil musallin, Abdullah bin Mas'ud mengatakan wail itu adalah nama sebuah lembah di dalam neraka jahanam yang begitu dalam. Andaikan gunung dunia yang paling besar dimasukkan ke dalamnya maka akan meleleh. Wail yang sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, wail artinya kecelakaan atau celakalah. Baik, yang ketiga adalah mereka yang menjaga dan mendirikan sholat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita sekalian. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, isi kandungan dari baiat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Jarir ibn Abdullah menunaikan zakat, melaksanakan saum dan melaksanakan ibadah haji jikalau mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Baik. Kemudian di sana ada satu lafaz
Atau kemudian berikutnya yang keenam adalah wa an tuti'a al-amir wa in kana 'abdan habasyian. Kemudian di poin yang kelima, setelah disebutkan rukun-rukun Islam, Nabi SAW membaiat Jarir bersama dengan kaumnya dengan mengatakan, dan hendaklah kalian mentaati para pemimpin kalian, para amir kalian, walaupun amir kalian itu dari kalangan budak yang berasal dari negeri Habasyah. Mentaati waliul amr, mentaati ulul amri. Dan ulul amri itu siapa? Ulul amri itu dari kalangan ulama dan umara. Ulama yang menjelaskan hukum dan umara yang menerapkan hukum. Rasulullah SAW berwasiat ini kepada Jarir ibn Abdullah dan kaumnya, karena mentaati pemerintah itu kita ucapkan bukan dalam rangka kita ingin mendapatkan tempat kedudukan dan jabatan dari pemerintah, bukan dalam rangka kita menjilat ketika kita mengatakan kita harus taat kepada pemerintah apapun kondisinya selagi dia masih muslim. Itu bukan basa-basi, tetapi kita ucapkan itu adalah bagian dari akidah, bagian dari agama, dari ajaran agama ini, mentaati pemerintah. Karena menyelisihi mereka akan menimbulkan banyak sekali berbagai macam kemadharatan. Oleh sebab itu Nabi SAW pun beliau menekankan hal itu kepada Jarir bersama dengan kaumnya yang masuk Islam pada tahun ke-10 Hijriyah, dan itu adalah tahun terakhir Rasulullah SAW hidup. Kemudian ada satu nasihat, ada satu butir poin baiat yang khusus diberikan oleh Nabi SAW kepada Jarir ibn Abdullah. Apa itu? Wan nushu likulli muslim. Dan untuk senantiasa memberikan nasihat kepada setiap muslim. Karena Jarir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau ini kan seorang pemimpin kabilah. Tanggung jawabnya lebih besar daripada orang-orang yang bersamanya. Maka Nabi SAW beliau memberikan pesan khusus kepada Jarir ibn Abdullah untuk senantiasa menginginkan kebaikan bagi setiap muslim. Ini maknanya nasihat. Nasihat untuk setiap muslim. Oleh sebab itu Jarir ibn Abdullah, beliau senantiasa menginginkan kebaikan bagi orang lain sebagaimana ia menginginkan kebaikan bagi dirinya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang sehingga dia mencintai bagi saudaranya sebagaimana dia mencintai bagi dirinya. Yang menarik, Jarir ibn Abdullah, suatu ketika beliau suruh pelayannya, pembantunya untuk membeli seekor kuda. Katanya, kau pergi sana beli kuda ke pasar. Pembantunya pergi membeli kuda di pasar. Didapatkannya seekor kuda yang sangat bagus kualitasnya, Masya Allah. Dibelinya dengan 400 dirham. Akhirnya kemudian dibawa oleh pembantunya ini kepada Jarir ibn Abdullah. Beliau kemudian mengatakan, berapa kau beli kuda ini? Katanya, saya belinya 400. Kemudian Jarir mengatakan, apakah dia ridho? Kemudian pembantunya ini mengatakan, ya dia ridho. Akhirnya kemudian Jarir mengatakan, apakah kamu masih bisa mengenali penjual kuda ini apabila sekarang kamu pergi ke pasar? Dia katakan, ya aku bisa mengenalinya. Kalau begitu kau cari orangnya dan kemudian kau bawa kepadaku. Pembantunya ini balik lagi ke pasar mencari si penjual.
Setelah didapatkan sang penjual, dibawa kepada Jarir ibn Abdullah. Kemudian beliau mengatakan, apakah benar pembantuku telah membeli kudamu ini dengan 400 dirham? Dia katakan, ya, saya telah menjualnya kepadanya. Apakah kamu ridha? Dia katakan, ya, saya ridha. Katanya, bagaimana kalau 500? Saya tambahin jadi 500. Kamu ridha? Dia katakan, ya, tentu saya lebih ridha. Katanya, bagaimana kalau saya tambahkan menjadi 600? Apakah kamu ridha? Dia katakan, ya, saya ridha. Bagaimana kalau saya tambahkan menjadi 700? Apakah kamu ridha? Dia katakan, ya, saya ridha. Bagaimana kalau 800? 2 kali lipat dari harga yang telah kamu berikan kepadanya. Apakah kamu ridha? Dia katakan, iya, saya ridha. Kemudian setelah itu dibayar kekurangannya oleh Jarir. Ada nggak di antara antum yang seperti itu? Ya, antum malah setengah mati antum tawar, bila perlu biar penjualnya rugi, yang penting antum untung, ya kan? Tetapi ini Jarir, beliau katakan ini kekurangannya 400. Harganya memang 800. Kuda semacam ini harganya 800. 400 itu terlalu murah. Ini sisa harganya. Dikasihkan 400 dirham lagi. Orang itu pergi. Langsung kemudian setelah orang itu pergi, dipanggil lagi oleh Jarir. Ta'al, sini. Kemudian Jarir mengatakan, ma bi junun. Kau ingat baik-baik ya, aku ini tidak gila. Jangan sampai dikira gila kan. Jarir kemudian mengatakan, ma bi junun. Ingat, aku ini tidak gila. Walakinni bay'atun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala nushi li kulli muslim. Akan tetapi aku telah berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menginginkan kebaikan bagi setiap muslim. Selalu memberikan nasihat kepada seorang muslim. Maka konsekuensinya tadi, dia menginginkan kebaikan bagi saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan bagi dirinya. Ini adalah Jarir ibn Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. An-nushu likulli muslim, memberikan nasihat pada setiap muslim. Ini tentu nasihat maknanya sangat mendalam, dan memberikan nasihat ini adalah ibadah. Karena ini ibadah tentu harus dilakukan dengan penuh keikhlasan, ketulusan, dengan cara yang bijak. Dan hukum asalnya nasihat itu adalah harus diberikan secara sembunyi-sembunyi. Ada salah seorang imam masjid, dia cerita di Saudi Arabia. Seorang imam masjid dia cerita, tetangga saya hidup di satu apartemen, satu flat, satu lantai. Flatnya atau apartemennya ini berhadapan, pintunya berhadapan. Bertahun-tahun tinggal bertetangga. Pintu rumahnya dengan pintu tetangganya ini berhadapan langsung. Hanya kurang lebih hanya 2 meter saja jaraknya. Atau 2,5 meter paling jauh. Ya, bagaikan pintu hotel yang satu dengan kamar yang satu dengan kamar yang lain gitu. Ya, pada umumnya orang di Saudi Arabia tinggal di apartemen. Tapi ini tetangga saya ini, kata si imam masjid ini, tidak pernah pergi sholat ke masjid. Bertahun-tahun berusaha untuk diajak ke masjid, tetap tidak mau ke masjid. Suatu ketika beliau mendapatkan tamu, sepupunya datang dari kota lain yang juga imam masjid. Akhirnya kemudian ketika beliau bercerita sama sepupunya, ini saya punya tetangga ini dia tidak sholat ini, gitu kan. Akhirnya kemudian sepupunya waktu itu antara maghrib dan isya, katanya nanti biar setelah maghrib saya berusaha untuk silaturahmi. Akhirnya kemudian karena imam masjidnya ini sepupunya sedang ada di masjid, akhirnya kemudian diketuknya rumah tetangganya yang tidak sholat ini. Akhirnya kemudian setelah itu diketuk, ternyata isinya ada 3 orang pemuda. Orang tua mereka sudah meninggal, mereka tinggal di dalam apartemen itu bertiga, semuanya laki-laki.
Akhirnya kemudian diajak ngobrol, katanya bisa saya berbincang karena ini sepupu saya sedang masih di masjid gitu. Akhirnya kemudian berbincang, ngobrol gitu. Subhanallah, begitu adzan Isya dikumandangkan, tiba-tiba 3 orang pemuda yang konon tidak sholat tadi sudah ada di shaf awal. Si imam masjid ini kemudian heran, apa yang menjadikan 3 orang pemuda ini tiba-tiba langsung datang ke masjid dan sholat di shaf yang pertama. Begitu kemudian pulang, mereka pun pulang sama-sama. Bahkan begitu hendak masuk ke dalam rumahnya, 3 orang pemuda ini mengundang sepupu dari imam masjid ini untuk makan malam. Katanya, ayo kita makan malam sama-sama di sini. Bahkan kemudian mengundangnya, kalau tidak bisa malam ini katanya biar besok kita makan siang atau makan malam di sini. Nanti kunjungi lagi kami dan seterusnya. Apa yang menjadikan kemudian lantas mereka bisa berubah? Jawabannya ada pada metode bagaimana memberikan nasihat. Mungkin imam masjid yang menjadi tetangganya ini selalu mengatakan, kalian adalah orang-orang bermaksiat, kalian adalah yang menjadi penyebab tidak turunnya hujan, kalian adalah macam-macam penghuni neraka atau calon penghuni neraka, begitu kan. Sementara yang satu memberikan nasihat dengan hikmah. Di sini ikhwah sekalian, betapa pentingnya kita sekalian memberikan nasihat dengan hikmah sebagaimana yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada Jarir bin Abdillah Al-Bajali ini, wan nushu likulli muslim, untuk senantiasa memberikan nasihat bagi setiap muslim. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kemudian Jarir ibn Abdillah masuk Islam tadi di Madinah, Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Jarir. Bahkan Jarir mengatakan, aku tidak pernah berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasallam dari sejak aku masuk Islam, kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa tersenyum kepadaku setiap aku bertemu dengannya. Tabassum, akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa smiling face, selalu tersenyum pada para sahabatnya. Sehingga setiap sahabat Nabi Alaihi Wasallam mereka merasa bahwa dia adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Alaihi Wasallam. Semua sahabat Nabi kalau ditanya kira-kira siapa ya orang yang paling dicintai olehnya, pasti dia katakan Rasulullah. Kuncinya apa? Senyuman. Karena senyuman itu adalah garis bengkok yang bisa membuat lurus hati, katanya. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa tersenyum bila bertemu dengan semua orang merasakan dekat kepada Nabi Alaihi Wasallam. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, beliau sempat bertanya tuh kepada Nabi SAW. Sa'ad ini sudah pede banget kalau beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi, merasa beliau gitu kan. Akhirnya kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaik, katanya. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling engkau cintai? Rasulullah SAW kemudian beliau mengatakan, Aisyah. Yang paling aku cintai Aisyah. Ini Rasulullah, manusia terbaik. Beliau tidak gengsi untuk menyatakan kecintaannya kepada istrinya di hadapan orang lain loh. Sebagian di antara kita gengsi banget mengatakan sayang sama istrinya. Ya, mengatakan sayangnya sebelum menikah doang. Atau pas bulan madu. Sunnah mengucapkan sayang, I love you, uhibbuk kepada istri. Rasulullah SAW menyampaikan rasa cintanya itu bahkan bukan hanya kepada istrinya, kepada para sahabatnya. Akhirnya kemudian Rasulullah mengatakan, orang yang paling aku cintai adalah Aisyah. Sa'ad bin Abi Waqqas, ya wajarlah itu istrinya gitu kan. Akhirnya kemudian beliau mengatakan, wa minar rijal, lalu dari kalangan pria siapa wahai Rasulullah? Katanya Abuha, bapaknya Abu Bakar As-Siddiq. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ternyata bukan aku.
Padahal beliau tuh sudah pede banget kalau beliau yang ini gitu ya, yang paling dicintai oleh Nabi, karena beliau merasa bahwa Rasulullah itu sangat dekat sama Sa'ad. Akhirnya setelah itu kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, "Tsummaman?" Kemudian setelah itu siapa? Katanya Umar. Mati, ternyata bukan saya lagi. Akhirnya kemudian Rasulullah bertanya lagi, lalu siapa nih? Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kembali, terus siapa wahai Rasulullah? Utsman. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, maka aku pun menghentikan pertanyaan, karena khawatir nanti nggak tahu nanti disebut beliau yang keberapa gitu kan. Akhirnya cukup sudah. Jadi ternyata rahasianya, kata para ulama, mengapa para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam merasa bahwa dirinya lah yang paling dekat kepada Nabi, karena Rasulullah itu setiap ketemu orang selalu tersenyum. Jarir ibn Abdillah, beliau mengatakan, dari sejak aku masuk Islam, aku tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW kecuali beliau senantiasa tersenyum kepadaku. Dan bahkan Jarir ibn Abdillah karena spesialnya, beliau tidak pernah dihalangi untuk bisa bertemu dengan Nabi. Kapanpun Jarir ibn Abdillah boleh bertemu dengan Nabi SAW dengan tanpa melalui proses izin kepada ajudan Nabi SAW. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat memuliakan Jarir karena Rasulullah tahu beliau memiliki potensi yang sangat besar di kaumnya. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke sebuah rumah, tiba-tiba saat itu tidak ada tempat duduk. Tidak ada alas untuk tempat duduk. Saat itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau saat itu menggulung, ya, beliau alaihi salatu wasalam kemudian saat itu menggulung selendang Nabi alaihi salatu wasalam, menggulung selendang beliau, lalu kemudian Rasulullah SAW melemparkannya kepada Jarir. Kau duduk di sini Jarir. Akhirnya kemudian saat itu Jarir, ya, mengembalikannya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, lalu kemudian Jarir mengatakan, akramakallah ya Rasulullah, semoga Allah memuliakanmu wahai Rasulullah, kama akramtani, sebagaimana engkau telah memuliakanku. Ya. Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, ida atakum karimu qaumin fa akrimu. Apabila datang kepada kalian pemimpin yang baik, ya, atau orang yang baik dari suatu kaum, maka muliakanlah. Oleh sebab itu Rasulullah memuliakan Jarir ibn Abdillah radhiyallahu taala anhu warḍah. Dan oleh sebab itu Nabi SAW beliau memberikan tugas-tugas yang sangat mulia kepada Jarir. Walaupun Jarir masuk Islam di akhir hayat Nabi SAW. Saat itu Rasulullah SAW hendak melakukan haji wada. Itu artinya Nabi SAW kurang lebih berada di bulan Zulqa'dah. Rasulullah wafat di bulan Rabiul Awal. Berarti Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Taib. 4 bulan menjelang wafatnya Nabi SAW, Jarir ibn Abdillah baru masuk Islam. Tapi dalam kurun waktu 4 bulan itu, Jarir ibn Abdillah mendapatkan amanah-amanah yang sangat besar dari Nabi SAW. Di antaranya bahwa Nabi SAW memerintahkan kepada Jarir untuk menghabisi berhala yang diibadahi oleh penduduk Yaman, namanya Dil Khalisah. Kemudian Rasulullah SAW pada saat itu mengutus Jarir, ya, dengan mengatakan, ya Jaril, ala turayyihni min Dil Khalisah. Wahai Jarir, apakah engkau bersedia untuk memberikan kesenangan kepadaku dengan menghabisi Dzul Khalisah, nama berhala di negeri Yaman diibadahi oleh orang-orang jahiliyah. Akhirnya kemudian saat itu Rasulullah SAW, Jarir ibn Abdillah, kemudian saat itu beliau mengatakan, iya wahai Rasulullah. Ya, akhirnya kemudian Rasulullah SAW menyiapkan 150 pasukan dipimpin oleh Jarir ibn Abdillah
Al-Bajali radhiyallahu taala anhu ardhah. Tetapi Jarir karena beliau postur tubuhnya tinggi, ya, tampan rupawan, beliau bukan seorang kesatria pasukan penunggang kuda yang ulung. Beliau tidak bisa duduk di atas kuda dengan sempurna. Akhirnya kemudian ia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya, inni la asbutu alal khail." Wahai Rasulullah, sangat disayangkan, saya tidak bisa duduk tegap di atas kuda. Maka tolong doakan aku. Akhirnya kemudian saat itu Rasulullah SAW beliau berdoa, Allahumma tsabbithu waj'alhu hadiyam mahdiya. Ya Allah, kokohkanlah dia di atas kuda dan jadikanlah dia orang yang mendapatkan petunjuk dan memberikan petunjuk. Akhirnya kemudian Jarir ibn Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pun berangkat menuju negeri Yaman dengan mampu duduk tegap di atas kudanya sampai pergi menuju negeri Yaman dan berhasil membakar berhala yang diibadahi oleh orang-orang jahiliyah di negeri Yaman tersebut, sehingga kemudian mengkabarkan kabar gembira tersebut kepada Nabi alaihi salatu wasalam, dan Nabi alaihi salatu wasalam pun kemudian merasa senang dengan kabar gembira tersebut. Dan kemudian setelah itu Jarir mendapatkan misi berikutnya dari Nabi alaihi salatu wasalam untuk mendakwahi beberapa raja di negeri Yaman, sehingga di antara buah dan dari hasil dakwah Jarir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu ardhah, masuk Islamnya Dzulqila, salah seorang raja yang ada di negeri Yaman pada saat itu, masuk Islam. Dan pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, Jarir ibn Abdullah pun sedang berada di tengah-tengah penduduk negeri Yaman tersebut, ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian juga setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, pada masa penduduk negeri Yaman banyak yang murtad setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan termasuk sebagian besar dari kaum Bajilah, kaum dari Jarir itu sendiri. Tapi Jarir tetap kokoh di atas akidahnya, dan bahkan beliau pun diutus oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu untuk memerangi orang-orang yang murtad di negeri Yaman, yang kemudian pada akhirnya beliau pun menjadi penyebab masuknya kembali orang-orang Yaman ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Jarir ibn Abdullah adalah seorang pemimpin kabilah yang sangat bijak. Konon suatu ketika di zaman Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala, ya, ketika sedang duduk bersama dengan para sahabat dan tabi'in, tiba-tiba saat itu ada orang yang keluar angin, ada orang yang kentut, nampaknya baunya pun cukup semerbak. Akhirnya kemudian agak sedikit heboh gitu, ini siapa nih yang kentut ini, siapa yang kentut gitu kan, kok baunya luar biasa nih. Akhirnya kemudian di saat menjelang sholat, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu khawatir kalau orang yang kentut ini sholat dengan tanpa wudhu karena malu. Akhirnya kemudian Umar bin Khattab mengatakan, man kharaja min hurrih falyatawadda. Katanya, siapa yang tadi kentut silahkan berwudhu. Tapi kemudian Jarir ibn Abdullah beliau mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, sebaiknya kita semua berwudu agar tidak ketahuan siapa yang kentut. Dan ini adalah sifat bijak dari Jarir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, sehingga Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu beliau mengapresiasi, beliau mengatakan, ni'ma sayyidu qaumin fil jahiliyati anta wa ni'ma sayyidu qaumin fil Islam anta ya Jarir.
Jarir, engkau adalah sebaik-baik pemimpin kaum pada masa jahiliyah dan engkau adalah sebaik-baik pemimpin kaum pada waktu Islam. Karena beliau adalah orang yang sangat bijak. Yani beliau tidak ingin mempermalukan siapapun. Akhirnya kemudian beliau katakan, kita berwudu saja semuanya wahai Amirul Mukminin, agar supaya tetap ya rahasia ini tidak terbongkar di antara kita. Ya, ini adalah sifat bijak dari Jarir ibn Abdullah radhiyallahu taala an. Dan demikian ikhwatal iman, Jarir kemudian wafat pada tahun ke-51 Hijriyah, ya, pada masa Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Beliau wafat di negeri Syam. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan beliau dan mengumpulkan kita dengannya di Jannatul Firdaus kelak. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.